Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Sakinah rahimahullah, Ketua Takmir, Ketua RW dan seluruh jajarannya, PRT, sedang awal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa sholat isya berjamaah dan ketika tarawih dan witir, lanjut ngaji bareng dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Saya diberi waktu sebanyak-banyaknya tadi. Enak juga. Sampai sahur. Sampai sahur. Dengan syarat dengan tidak boleh ngantuk, saya oke. Pun jenengan sebujung tak apa-apa. Tidak apa-apa pun jenengan makan semua tidak apa-apa. Lancar-lancar jenengan buka sini. Ibu-ibu mau selanjutnya berapa? Yang jelas saya insya Allah tetap semangat dan terus semangat. Bapak Ibu rahmatullah, Nuzulul Quran itu dua kata, nuzul dan Quran. Nuzul kulnya itu ikut Al-Quran, bukan ikut nuzul. Seringkali orang itu mengikut-ikutkan di atas Quran. Nuzul itu artinya turun. Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ada pertanyaan, sebenarnya Al-Quran turun itu kapan? Tanggal 17 apa malam Lailatul Qadar? Panjenengan kalau mendengarkan ayat yang saya baca ketika witir tadi, surat apa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan yang kita ketahui Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Loh kok jenengan memperingati tanggal 17 Pak? Ayo ganti. Terus sekarang ini malam 17. Kok kita memperingati tanggal 17? Padahal Al-Quran itu jelas pada suratnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Atau di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Lailatul mubarak itu malam yang penuh keberkahan. Nah, ini yang harus saya luruskan. Yang pertama, Quran itu turun dua tahap. Al-Quran itu diturunkan Allah dua tahap. Tahap pertama itu dari Lauh Mahfuz, ya, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia, di langit. Baitul Izzah itu turun sudah lengkap, sudah 30 juz, sudah lengkap, semuanya sudah. Nah baru dari Baitul Izzah itu dari langit sama itu jadi langit dunia ke Rasulullah ini berangsur-angsur, sedikit-sedikit, satu ayat, kadang dua ayat, kadang satu surat, tak mesti. Tergantung peristiwa, tergantung waktu, tergantung ketika itu ada permasalahan apa. Itu diturunkan pertama kali tanggal 17 Ramadan. Ya betul yang mestinya tadi. Enak saya yang mestinya. Mana? Itu membuka dengan membaca ayat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad tanggal 17 Ramadan. Nah, 17 ini sebenarnya 17 Ramadan tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan. Cuma ada dalam Al-Quran. Itu pun
secara jelas. Karena dulu itu belum ada kalender. Adanya ya peristiwa apa yang terjadi ketika itu. Misalnya lahirnya Rasulullah itu tahun berapa? Tahun gajah. Ada gajah di situ berarti peristiwa penyerbuan Ka'bah. Tidak ada, belum ada angka, belum ada tahun. Jadi peristiwa apa ketika itu? Kalau kita Indonesia ya kan pasti ada banjir, ada belum ada pemberontakan, dan itu semua jadi terkenal, jadi pengingat. Dan Rasulullah itu ketika itu tanggal 17 itu terjadi juga perang Badar. In kuntum amantum bima anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. In kuntum amantum billah. Jadi yaumal taqal jam'an itu hari di mana bertemunya dua pasukan, yaitu perang. Maka dari sini kita berarti memperingati turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tadi, tapi dari Baitul Izzah Rasulullah Muhammad SAW kami. Pun nanti tak usah diubah, biar 17. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah menerima wahyu itu di mana? Di Gua Hira. Siapa yang pernah naik Gua Hira? Belum ada yang pernah. Kalau lihat saja, lihat dari jauh deh. Terus buka sakit, enggak pakai terus sakit masuk, biar tahu bagaimana Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu memilih Gua Hira sebagai tempat untuk menyendiri? Padahal itu banyak gua lain. Ada gua Sur, ada gua apa lagi? As-Salam. Itu banyak gua. Tapi yang dipilih kenapa kok Gua Hira? Gua Hira itu letaknya sebelah timurnya Makkah. Barat saja. Berarti di timur sana. Nah, sana Gua Hira itu letaknya di Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya, gunung yang bercahaya. Dan di situ ada Gua Hira. Tingginya itu sekitar 654. Tinggi gunung ini. Enggak ada tinggi-tinggi, 654 meter. Dan letaknya gua itu berada di ketinggian kalau tidak salah sekitar 640-an. 20 meter itu sudah puncak. 640, sekitar 640. Dari Gua Hira itu ke Mekah itu jarak sekitar 5 kilo. Bayangkan, nanti Rasulullah itu jalan 5 kilo. Dari rumah Rasulullah ke Gua Hira ke Jabal Nur itu melewati setidaknya 4 sampai 5 lembah. Karena Arab itu kan meternya, bulunya itu. Jadi untuk menuju ke Gua Hira Rasulullah itu medannya sangat berat. Melewati gunung, jalan beliau melewati lembah, turun, naik sampai tempat. Baru dari Jabal Nur naik lagi, naik 600 meter, 640 meter. Kenapa kok Gua Hira? Ternyata ketika diteliti posisi Gua Hira, pintu Gua Hira tahu apa namanya? Ya pintu masuknya itu pas ngadep Ka'bah. Sampai sekarang kalau panjenengan bisa naik itu kelihatan Ka'bah. Padahal bangunannya sekarang tinggi-tinggi, tapi sekarang masih kelihatan. Apalagi zaman Rasul belum ada bangunan tinggi-tinggi, pasti kelihatan. Pintu kalau beliau keluar itu pasti kelihatan ini. Ka'bah, Mekah itu kelihatan. Masyarakat yang beraktivitas apa kelihatan. Apa? Ibadah apa? Pelajaran yang bisa kita ambil. Dimanapun kita berada, kalau mencari tempat tinggal, carilah tempat yang jenengan bisa sangat mudah untuk menghadap Allah. Maka bejo sekali, beruntung sekali yang rumahnya dekat As-Sakinah ini. Dekat Masjid Sakinah ini beruntung sekali. Insya Allah panjenengan dengan sangat mudah, sama dengan Rasulullah tadi ketika duduk. Tapi panjenengan rumahnya dekat As-Sakinah, tapi kalau dengan adzan tidak mau ke masjid,
dosanya lebih banyak daripada yang rumahnya jauh dan dekat ada. Jadi dekat banyak ke masjid, tapi juga kalau tidak ke masjid, dosanya lebih banyak daripada yang rumahnya jauh tak dengar. Nah, ini yang pertama. Cari tempat yang memudahkan untuk ke masjid, cari tempat yang memudahkan untuk menuju rumahnya Allah. Yang kedua, karena lewatnya tadi itu lembah, naik banyak sekali serigala, banyak itu. Anjing saja itu masih galak banyak. Tapi Rasulullah sendiri berani. Rasulullah sangat kuat. Masya-Allah, tingkat kesulitan yang beliau lewati itu besar. Maksudnya Bapak Ibu, dalam beribadah itu pasti ada unsur keberatan. Pasti ada unsur berat, pasti ada unsur angel. Puasa itu dengan mudah enggak? Jadi kalau dengan aktivitas berat ya oke. Kalau yang beraktivitas berat mungkin susah. Sholat ini susah. Istiqomahnya yang susah. Haji juga susah. Tapi yang jelas itu justru harus dilawan. Kalau Rasulullah itu sampai hebatnya Nabi perjuangan Rasulullah itu ditopang dengan istri yang sangat soleh, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah itu berada di Bakir, dapat kiriman dikirim makanan, dikirim minuman, sama-sama Sayyidah Khadijah. Berarti Sayyidah Khadijah juga melewati lembah itu. Maka kalau kita bahasa Jawa itu ada istilah apa namanya? Kalau kita masuk surga itu kita istilahnya apa bahasa Jawa itu? Munggah suatu. Kalau neraka nyemplung neraka. Munggah dan nyemplung itu mudah mana? Nyemplung. Kalau nyemplung tinggal masuk aja sudah selesai. Tidak perlu tenaga, tidak perlu, sudah sekali bermaksiat. Tinggal buka HP itu kita bisa bermaksiat. Mudah sekali nyemplung ini. Tapi kalau munggah suatu, itu berat. Butuh tenaga yang kuat, butuh tenaga ekstra. Kalau tidak kuat, mundur dan jatuh. Kalau panjangnya naik pakai mobil atau pakai sepeda motor, kalau posisi naik berapa giginya? Posisinya lagi 1 atau 2. Artinya apa? Dalam beribadah tenang saja, santai, dinikmati mah. 1, dinikmati aja puasa 1 hari. Akhirnya sendiri ngaji juga 1 juz, khatam sendiri. Jadi tapi yang jelas untuk menuju itu pasti mendapatkan berat masa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, yang selanjutnya adalah ketika itu Rasulullah usianya berapa? 40. Ini saya lihat baca-baca 45 semua. Angkatan 45. Kalau yang kurang dari 40 saya sendiri. Ini yang kurang dari 40, saya masih kurang 40. Saya masih muda. Nah, itu masih ada dari 40. Umur 40 itu Bapak Ibu, satu-satunya umur yang disebutkan dalam Quran itu 40. Itu umur 40. Panjenengan kalau sudah melewati umur 40 berarti harus memegang apa yang didahulukan oleh Allah di Al-Quran. Berarti ayatnya walamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. 40 itu 40, usia 40. Rasulullah ketika menjelang usia 40 apa yang beliau lakukan? Beliau itu hobinya kalau menjelang 40 itu menyendiri. Dalam bahasa lain kita itu sebedi. Dalam bahasa Arabnya kholwat, tahanus, itu istilah saja. Tapi yang jelas usia 40 Rasulullah itu menyendiri, menjauhi keramaian. Maka pilih guanya itu. Kalau sudah di gua 10 hari bisa lakukan Rasulullah. Ketika usia 40 tadi, bahkan pernah sampai 1 bulan. Beliau tidak pernah. Di gua itu dikirim sama Sayyidah Khadijah makanan. Ya Allah, sampai
sudah hati-hati, kalau sudah masuk usia 40 harus sering-sering berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Wah, ibu tak ibu sih. Ini bapak-bapak ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Intine apa? Pun jenengan bersyukur aja sudah. Bersyukur alhamdulillah dikasih nikmat luar biasa. Terus kemudian syukur kita terapkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 40 kita harus hati-hati. Karena disitulah usia di mana produktif kita itu sudah hilang. Dhafut tufulah wa dhafut syaitan. Baik dhafut tufulah wa dhafut syaitan. Di antara dua kelemahan. Kelemahan ketika kecil dan kelemahan ketika tua. Masuk sini rahmatullah itu sejarah singkat. Sekarang kita ke Al-Quran. Yang diterangkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah Al-Quran itu mukjizat Rasulullah. Kenapa kok mukjizatnya Al-Quran? Kalau Nabi Musa mukjizatnya Taurat. Kenapa Taurat? Karena Nabi Musa itu hidup pada zaman sihir. Sudah dikasih Taurat. Kenapa Nabi Musa mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang meninggal, menyembuhkan penyakit kusta? Karena pada zamannya itu ilmu kedokteran sudah maju. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran? Sebelum saya jawab, saya jelaskan bagaimana respon makhluk Allah ketika ditunjukkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini bukan kitab sembarangan. Ini bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan manusia, tapi ini firman Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya asli, tidak ada huruf-huruf yang terselip dan semuanya terjaga. Panjenengan kan takut dengan jin atau betul? Enggak ya? Enggak. Masa orang Islam kok takut dengan jin? Kalau menurut jenengan setan itu jin itu kalau dikasih Quran, dibacakan Quran, kira-kira apa respon mereka? Panas, terbakar, lari gitu. No. Dan justru jin itu kalau diperdengarkan Al-Quran itu mendengarkan dengan seksama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kalau seandainya jin itu dibacakan Quran, qalu inna sami'na, sungguh kami itu mendengar Al-Quran. Ini kata jin. Kenapa? Ajaba. Karena jin itu takjub. Kok ada kitab seperti itu? Kok ada bacaan seperti itu? Ini bagaimana? Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kok bisa mengarang seperti itu? Tidak mungkin itu kalau Muhammad yang buat. Takjub itu. Itu jin yang muslim. Makhluk Allah yang lain, gunung misalnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Kalau seandainya Quran ini aku turunkan di gunung loh, ini Al-Quran. La ra'aitahu khashi'an. Sungguh engkau akan melihat gunung itu khasyi'an, mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung itu gemetar, takut, gemetar, takut. Kenapa? Karena tidak mungkin itu kalam biasa. Dan saya yakin panjenengan apa yang akan saya sampaikan. Seandainya ada orang meninggal, seandainya terus kemudian orang meninggal itu tunjukkan Quran, orang meninggal itu bisa itu. Percaya atau betul? Saya yakin tidak percaya. Kalau saya percaya, tapi tidak sekarang. Walau ada Quran suyirat bil jibal
bisa berbicara. Kulima bi al-mauta. Itu kan Al-Quran. Itu keagungan dan kehebatan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf yang mengandung rahasia. Itu namanya saya ambil contoh misalnya, salah satunya adalah huruf muqatta'ah. Kalian pernah dengar huruf muqatta'ah? Yasin, alif lam mim, toha, nun, shad. Ya, itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong. Fungsinya kalau itu tidak ada maknanya, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Tapi kalau fungsinya apa? Itu untuk menyerukan. Salah satu untuk menyerukan. Biar yang diajak bicara memperhatikan apa yang akan disampaikan. Biar memperhatikan. Perhatikan. Itu huruf muqatta'ah. Kita lihat huruf muqatta'ah. Apa yang disampaikan oleh Allah setelah itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Quran. Ya. Oha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran. Hamim tanzil kitab Al-Quran. Shad wal Qur'anil dzikr. Quran. Qaf wal Qur'anil majid. Quran. Yang ini disampaikan oleh Allah Quran semua setelah huruf-huruf muqatta'ah itu. Tapi ada 3 surat setelah huruf muqatta'ah itu tidak menyampaikan Quran, tapi menyampaikan peristiwa yang luar biasa. Siapa yang bisa 3 surat ini? Yang bisa boleh pulang. Salah nih, bikin mantap. Yang bisa jawab silakan. Alif lam mim ghulibatir rum. Dikalahkannya bangsa Romawi itu bukan berita cek-cek. Karena Romawi itu bangsa besar yang mempunyai tentara yang sangat kuat. Di Maroko itu ada peninggalan bekas kerajaan Romawi. Apa itu namanya? Vanubilis atau apa itu? Saya pernah bertemu. Itu tiangnya saja, Pak. Tidak ada di sini yang sebesar itu. Tidak ada. Tiangnya itu besar sekali, tinggi sekali. Itu tiangnya saja sekitar 8 meter ada. Besar. Dan itu batu full utuh. Itu tiang betapa kuat mereka, betapa canggihnya mereka orang Romawi. Tapi informasi Quran akan dikalahkan. Ghulibatir rum. Alif lam mim. Artinya Bapak Ibu rahmatullah bahwa Quran ini adalah kitab yang harus senantiasa kita prioritaskan dari kitab-kitab yang lain, dari buku-buku yang, dari bacaan-bacaan yang lain. Karena atas seruan-seruan Allah tadi. Masih muslimin rahmatullah. Lanjutkan adalah Al-Quran itu disebutkan oleh Allah itu sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. Kata Al-Quran itu disebutkan 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Terus kemudian jumlah ayat Al-Quran itu berapa? 6.000. Panjenengan pernah hitung? Tapi dengan hitung, kalau jumlah ayatnya benar 6.666, saya kasih dia. Kalau jumlahnya benar 6.666, itu angka cantik itu. 6.660. Saya pernah hitung, jumlahnya tidak sampai 6.660. Tidak sampai. Berapa? Saya hitung itu jumlahnya 6.236. 6.236. 6 Rasulullah itu menerima wahyu 23 tahun. Tekannya yang mudah. 6.236 ayat. Berapa jumlah kosakata? Pernah menghitung?
saya dulu nikah saya taat Quran. Saya itu istiqoroh, sholat istiqoroh, terus baca Quran. Dan cara ya apa? Kan itu buka surat Shot. Apa namanya? Kan saya itu langsung saya baca surat Shot. Ini tidak ada dalil, cuma cerita saja. Surat Shot saya baca. Shot, Al-Quran, dan seterusnya. Tak pikir Shot itu huruf atau huruf ke-14 dari huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, jim, ha, ho, dan seterusnya itu huruf ke-14. 14 itu tanggal lahir istri saya. Shot ayat pertama satu tanggal lahir saya. Mas cocok budal saya. Akhirnya saya tak kodak kaki supaya mantap sudah berangkat. Tidak ada dalil, tidak ada dasar. Cuma saya hitung-hitung saja. Saya otak adik biar saya itu mantap. Apa tadi jumlah ayatnya, jumlah kalimatnya, jumlah kosakatanya. Kalau jumlah huruf sudah huruf itu 320.015 huruf. 320.015 huruf. Kalau kita baca satu huruf itu 10 kebaikan. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja itu berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat? Wah, pintar ya ibu-ibu itu belakang. Saya sedang dengar tuh. 19 huruf. Bismillah saja 190 huruf. Berarti kalau kita hatam Quran di bulan Ramadan ini dapat berapa kebaikan? Kalikan 10. 3.200.150 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Oleh karena itu, para sahabat salafun saleh ulama semua kalau di bulan Ramadan meninggalkan kitab-kitab yang lain, yang biasanya ngaji kitab fikih, akidah, syariat, semuanya ditinggal, pindah ke Quran. Ada sahabat itu, contoh, ada sahabat itu yang setiap hari Quran, setiap hari hatam Quran. Ada yang sholat 1 rakaat hatam, 1 rakaat. Kali. Dulu 3 kali. Kalau kadang kau sholat tarawih lama atau benar? Lama loh. Benar-benar sangat lama bilang. Itu kalau anak saya protes. Ada yang seminggu sekali hatam. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab itu setiap minggu hatam. Ditiru oleh Hafid-Hafidah sekarang itu 1 minggu hatam. Ada yang sehari sekali hatam. Utsman bin Affan, Zaid bin Affan itu 1 hari setiap hari hatam. Termasuk Imam Syafi'i setiap hari hatam. Kalau khusus bulan Ramadan 1 hari 2 kali hatam. Berarti pagi sampai siang, sore hatam sekali, malam hatam sekali. Itu sih Imam Syafi'i. Sehari hatam. Ada yang sehari 3 kali hatam. Kak Bonto dan Jawa Sakina. Oh, jadi ngaji ulang waduh sakit. Sehari 3 kali hatam. Itu hakim-hakim pada masa Daulah Abbasiyah. Itu hakim itu baru. Zaman dulu wajib menghatamkan Quran setiap hari. Hakim, biar ketika memberikan putusan itu selalu dilandasi dengan petunjuk Allah. Dan ada yang 1 hari pernah 8 kali hatam. 8 kali hatam. Siapa itu? Beliau adalah Ibnu Katsir radhiyallahu. Kalau yang pernah 1 kali rakaat hatam itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu pernah sholat 1 rakaat itu pernah ya, tidak setiap hari, pernah 1 rakaat hatam sekali. 1 rakaat. Kita misalnya 1 rakaat hatam. Saya itu ala kelas al-falaq anas. Itu masih geremang dengan kabar benar ya. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Dari sini pandangan
khatamul Quran di kulli syahr. Setiap bulan khatam. Setiap bulan sekali. Berarti satu hari satu juz. Satu juz itu setengah jam selesai. Kalau dicoret setelah duhur seperempat, setelah asar seperempat, setelah maghrib seperempat, setelah isya seperempat, satu hari khatam. Satu juz. 30 hari khatam Al-Quran. Pun mirip itu. Kenapa kita itu harus memperbanyak baca Quran? Apa yang harus kita lakukan dengan ujian-ujian ini? Yang pertama adalah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Qur'an wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Selain kita tahu penting menang, alhamdulillah. Pesertanya 10, yang hadir 7, yang 5 sakit gigi semua. Menang. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran, ansitu wasma'u, dengarkan, tenang, dengarkan. La'allakum turhamun. Coba bayangkan, menengok mendengarkan tok itu dirahmati oleh Allah. Diam saja. Kalau ada orang harus dengarkan, tidak bisa kata cuma dengarkan, diam aja. Dengarkan. Dengarkan, diam aja, tenang. Turham. Coba bayangkan, mendengarkan saja jadi rahmat, apalagi membaca. Kalau membaca, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Quran itu akan menjadi penolong nanti di akhirat. Hari kiamat. Bunyi yang kita baca itu Bapak Ibu tidak pernah hilang. Siapa yang guru fisika ini? Konsep suara itu bagaimana? Suara itu adalah suara itu bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Gitu? Suara itu A, ini hilang, tapi A itu tidak hilang sebenarnya. Terbawa oleh udara. Terbawa oleh udara, tidak hilang. Ayat yang kita baca, Bismillah, Bismillah, tidak hilang. Terbawa oleh udara. Bacaan Quran kita nanti itu akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada kita. Perbedaan mencolok antara syafaat Quran dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW itu bisa. Rasulullah kan mensyafaati juga. Quran juga mensyafaati, dua-duanya memberikan pertolongan, tapi syafaatnya beda. Kalau syafaatnya Rasulullah gitu, ujian kamu tidak puasa, maka kamu dihisab dan dosa, maka harus masuk neraka. Saya masuk neraka. Yes. Rasulullah datang memberikan syafaat. Jangan ujian itu dulu pernah ngaji di asal itu. Jangan dulu ujian pernah mengenalkan saya kepada jemaah. Pertanyaan saya tadi sudah disiksa belum? Sudah masuk. Rasulullah datang menyelamatkan, itu syafaatnya Rasulullah. Tapi kalau Quran enggak, ujian enggak puasa, ayo berarti masuk neraka. Saya mau masuk neraka, Quran datang. Jangan yang dulu ngaji terus setiap hari. Jadi Quran itu menjadi tameng. Belum enggak pernah masuk neraka, belum masuk neraka. Quran datang. Maka beruntunglah penjenengan semuanya yang setiap hari membaca Quran. Itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Saya belum membahas membaca Quran dari sisi yang lain, baru dari sisi syafaat. Karena apapun yang hubungannya dengan Quran itu menjadi yang terbaik.
beliau menerima wahyu. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkannya wahyu. Dari bulan Ramadan itu malam mana yang malam yang paling mulia? Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Bayangkan bagaimana kalau Al-Quran turun di hati panjenengan semuanya. Karena dalam hati panjenengan ini ada Al-Quran, ada Al-Fatihah, panjenengan hafal Al-Fatihah, ada Ikhlas, ada Al-Falaq, ada Yasin, ada Al-Mulk. Dalam hati panjenengan ini ada Quran. Maka panjenengan menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkan. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Quran harus benar-benar kita berkesan. Masih kuat? Masih Los. saya setelah ini. Dengan salah-salah. Kalau saya sini, kalau bahas saya setuju. Dan ini malam 17 di pondok itu hafal Quran. Jadi kalau di pondok itu sholat isya-nya seperempat juz, sholat isya-nya seperempat juz, sholat tarawihnya 1 juz, 20 rakaat 1 juz. Terus kemudian malam nanti witir itu setengah juz. Sehingga satu hari itu 3/4 juz. Malam 17 sudah hatam. Insya Allah nanti malam juz itu. Dia hatam 2 kali hatam. Perempuan 1, putra 1. Itu nikmat, enak. Jadi kalau Quran itu memang luar biasa, energinya itu luar biasa. Bapak Ibu rahmatullah, yang selanjutnya adalah selain membaca adalah mendengar. Mendengarkan Quran itu adalah perintah Allah. Kenapa kita harus mendengarkan Quran? Dari seluruh jawareh panca indera kita itu semuanya ada berhentinya. Tapi ada satu indera yang tidak pernah berhenti. Apa itu? Telinga itu tidak pernah berhenti. Mata ditutup ekor baju bisa melihat. Meraba juga tidak bisa. Tapi kalau telinga itu mendengar terus. Ada itu khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Sam' itu mufrad, absar itu jamak. Kenapa kalau mata jamak, kalau sam' mufrad? Karena pendengaran itu tidak pernah berhenti. Kalau kita ada baca Quran, wajib mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan Quran, nah ini baru ke sofatul masjid. Ini ke pinggir teras masjid. Itu boleh. Saya tak tahu saya di sini. Panjenengan sudah capek misalnya keluar ke teras, baru ngobrol dengan teman, ngobrol dengan tetangganya, ngomong. Tapi kalau sudah di majelis Quran, tak boleh berbicara sendiri. Harus didengarkan. Tubuh kita itu 3/4% atau 3/4 bagiannya terdiri dari air. Ada sebuah penelitian, itu Profesor Jepang, panjenengan mungkin sudah tahu. Beliau 2 air seperti ini botol, 1 ditulis cantik, bagus, baik, pokoknya sih oke ditulis. Yang 1 botol ditulis jelek, nakal, jahat, pencuri, tulis. Kemudian diteliti beliau teliti yang ditulis kata-kata baik. Apa isinya? Ternyata airnya itu membentuk kristal yang warnanya sangat indah sekali. Airnya itu membentuk kristal. Bukunya itu kalau salah The Miracle of Water, keajaiban air. Yang jelek ini itu airnya tidak membentuk kristal sama sekali. Tidak ada warnanya, keruh. Artinya apa? Seluruh firman Allah itu baik. Kata-kata baik semuanya. Dan tubuh kita itu penuh dengan air. Kalau kita sering baca Quran,
darah yang ada dalam tubuh kita ini. Maka orang yang membaca Quran dengan tidak sengaja, Al-Quran itu akan menyehatkannya. Dengan membaca Quran, Al-Quran itu tidak sengaja atau tanpa sengaja akan membuat fasih lisan orang yang sering membaca Quran. Dengan tidak sengaja, tanpa disadari, Al-Quran yang kita baca itu akan mempengaruhi pikiran dan otak kita ini. Karena darahnya itu baik. Karena darahnya itu pengaruh dengan Al-Quran. Oleh karena itu harus membaca. Ini yang kedua. Dan harus mendengarnya, karena mendengarkan saja itu akan mempengaruhi darah yang ada dalam tubuh kita. Maka nanti kalau tidur diusahakan kita merotal sedikit-sedikit. Meskipun tidur kita pun sudah mendengarkan. Itu kaset-kaset yang undang-undang itu sudah disingkirkan di sini. Saya itu kalau di Maluku, supir taksi itu setelan murotal semua, hampir murotal semua. Supir taksi itu murotal, toko-toko baju itu murotal, toko baju itu pakai murotal. Sampai restoran, tempat makan warung itu pakai murotal. Enak sekali. Kalau sudah waktunya sholat itu sholat dimanapun sudah. Kalau ada di masjid, masuk masjid. Kalau enggak, sudah di mana, di taman, di pinggir jalan, di depan toko, jamaah seadanya. Al-Quran, mereka memprioritaskan Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah, yang harus kita utamakan adalah mempelajari isi. Karena Al-Quran itu hudan linnas, yang dibaca pada Syahrul Ramadan, hudan linnas, petunjuk. Hudan itu apa? Pedoman. Ada yang tahu pedoman itu kata dasarnya apa ya? Kata pedoman itu kata dasarnya apa? Tuh. Jarum. Zaman Majapahit itu dulu. Kenapa kok bisa melalui samudra itu? Itu sudah bisa membuat kapal yang panjangnya itu 200 meter lebih. Bisa melalui samudra tanpa kesasar, tanpa adanya alat. Karena punya apa? Alat yang sangat canggih namanya kompas. Dan kompas itu terbuat dari jarum. Tuh. Kalau nggak ada kompas, tersesat. Kalau tersesat sudah hilang. Quran itu pedoman. Kalau dibaca, ya nggak tersesat. Dibaca tapi tidak paham, itu tersesat. Kalau tidak dibaca apalagi, ya tersesat. Tersesat dari mana? Dari rumah kita sebenarnya. Karena rumah kita sebenarnya adalah surga. Karena kita sudah lama tidak pernah ke surga, lari dalamnya. Akhirnya apa? Diberi Allah panduan pedoman itu yang namanya Al-Quran. Tidak hanya kita baca saja, tapi harus dipelajari di sini, ditadabburi. Kalau Qurannya menyebutkan liyadabbaru ayati, agar mereka itu mentadabburinya, memahaminya. Sebelum saya akhiri, ada penelitian menarik. Itu Dr. Rasul, pendiri Monas Institut Jakarta. Beliau menelitikan umat Islam di Indonesia itu sekitar 250 juta. Itu berapa persen yang bisa baca Quran? Yang bisa baca Quran itu sekitar 60%. Dari 250 juta. Tapi yang bisa baca Quran dengan benar, baca Quran dengan benar 1,7%. 1,7% yang bisa baca Quran dengan benar. Yang bisa baca Quran dengan benar dan paham maknanya gini 0,14%. 0,14% dari 250 juta. Bayangkan. Padahal itu pedoman kita. Itu justru kita kok tidak kita pahami, ya nanti bisa kita tersesat. Kita tidak tahu.
Ibu rahmatullah, setelah berbanyak membaca, mendengar, mentadabburi, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu harus diamalkan. Ibnu Taimiyah itu mengatakan gitu. Man lam yaqra'ul Quran faqad hajar. Kalau ada orang Islam yang tidak mau membaca Quran, orang itu telah menyampingkan Quran. Ada orang Islam kok tidak mau baca Quran, orang itu sama dengan menyampingkan Quran, tidak mau. Wa man qara'al Quran wa man lam yatadabbar ma'ani. Ada orang baca Quran tapi tidak mempelajari maknanya, faqad hajar. Dia juga menyampingkan Quran. Wa man qara'al Quran wa tadabbara ma'ani wa man lam ya'mal bima fi faqad hajar. Siapa yang baca Quran, memahami maknanya, terus kemudian kok tidak mengamalkannya, dia juga termasuk menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu, kita niat mulai sekarang yang belum bisa baca Quran, tidak usah malu. Belajar, betul-betul kok. Belajar, masih ada kesempatan. 3 bulan sakit-sakit, bisa. 4 bulan bisa benar-benar. Saya dulu itu ngajar baca Quran di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang saya ajar seperti dengan pensiunan semua. Pensiunan semua. Itu baru apa tata. Apakah saya telatih ini? Hampir 8 bulan bisa. Yang belum bisa baca, belajar. Yang sudah bisa baca, pahami. Yang sudah bisa, kita amalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Saya juga ada pengajian lagi setelah ini. Kemudian saya janji ke beliau jam 9, tapi tidak apa-apa. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di kajian subuh nanti. Insya Allah di kajian subuh saya masih belajar di sini. Saya lanjutkan apa yang bisa saya sampaikan. Ijazul Quran itu penting. Masih ada satu tema sudah tadi. Ijazul Quran. Kemudian Al-Quran itu dari sisi apa saja? Nanti insya Allah saya bahas ketika subuh nanti. Jamaah terus sebelum persalinan kita ramaikan. Insya Allah Allah meridai kita semua. Ini surat Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil waqtil wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tadhal al-qulub alayhi wa takhirul ghadin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah. Tidak ada zat yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa bapak ibu kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka berahmat dari kami di waktu kecil kami. Allahumma ya Allah, barik lana fi umrina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi jami'i umurina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu kami, dan berkailah seluruh aktivitas kami. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh-salehah. Jadikanlah mereka ahli ilmu, jadikanlah mereka ahli Quran, dan berikanlah mereka nasib yang baik. Ya Allah, angkatlah derajat mereka, angkatlah derajat mereka yang bisa menolong kami di akhirat kelak. Allahumma rabbana
maghfiratan hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam